Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa badaghi fi ma ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kajian kita ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita kaji surat 28 surat Al-Qasas ayat 77. Ini masih berkenaan dengan kisahnya Qarun. Masih ada saudara dekat dengan Nabi Musa alaihissalam. Di ayat ini Allah menyatakan, carilah negeri akhirat, kebahagiaan akhirat, tapi jangan melupakan dunia. Jadi kenikmatan dunia itu ya dicari, kenikmatan akhirat ya dicari. Tapi Qarun itu tidak seperti ayat ini. Hanya kenikmatan dunia yang dicari, sedangkan dia melalaikan kenikmatan yang kekal di akhirat. Secara umum panjenengan terjemahkan surat 28 ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Nah, di sini disuruh mencari anugerah dari Allah untuk kebahagiaan akhirat, tetapi tidak melibatkan dunia. Makanya ayat ini mengatakan, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Jadi kalau mencari akhirat itu dunianya ya dicari, atau dibalik, kalau mencari dunia akhiratnya juga dicari. Kenapa ini kok akhiratnya dulu? Karena orang hidup itu biasanya fokusnya itu mencari dunia. Fokusnya. Akhirat itu dilupakan. Karena itu ayat ini membicarakan akhirat dulu. Seperti di surat Mulk itu. Di surat 67 itu ada kalimatnya kan, Alladzi, ayat 2 nih, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nih surat 67 ayat 2. Yang menjadikan mati dan hidup
Siapa Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu itu? Yaitu Tuhan yang menjadikan mati. Padahal faktanya hidup, faktanya kehidupan ini hidup dulu atau mati dulu? Hidup dulu kan. Mari hidup terus mati. Tapi Allah menyatakan di sini, yaitu Tuhan yang maha kuasa yang menjadikan mati dan menjadikan hidup. Disebut mati dulu Pak, bukan hidup. Tapi faktanya hidup dulu baru mati. Kenapa? Karena kebanyakan orang di dunia itu berbicara masalah hidup. Sedikit sekali orang yang berbicara masalah mati. Sangat sedikit. Bicara hidup yang banyak. Makanya gak tahu takon kancane kapan awakmu mati. Bisa tahu takon mati. Yo, kayak kalimatnya tabu. Kapan kamu mati? Kan gak enak. Tujuannya apa di ayat ini? Supaya dia menguji kamu. Oke, dengan hidup dan mati itu ujian. Allah kepingin tahu gini dengan hidup dan mati itu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Ini ya diminta Allah. Kalau diberi hidup, diberi mati, itu yang diminta Allah itu siapa yang lebih baik amalnya. Sama dengan ini tadi. Di ayat ini Bapak sekalian, di surat 28 ayat 7 ini. Carilah kehidupan anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepadamu bagi akhirat. Cari itu sungguh-sungguh. Tapi kamu jangan lupa bagian kamu kenikmatan dunia. Yo cariin, suruh mencari. Kemudian Allah berfirman selanjutnya, dan berbuat baiklah kepada orang lain. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada. Hidup kita ini kan dibantu, ditolong oleh Allah. Pertolongan Allah itu namanya perbuatan baik Allah. Sehat itu kan pertolongan Allah. Kalau ada orang tidak sehat, itu kan susah. Tapi ketika dia diberi sehat, sehat itu pertolongan. Kita bisa berpikir jernih, itu juga pertolongan. Karena banyak orang yang pikirannya blank itu ada. Pikirannya itu blank, gak bisa mikir. Kalau ada permasalahan, sudah macet. Hidupnya macet. Sehingga omongannya out of control. Yang dikeluarkan itu lepas dari kontrol. Miso-miso, merasa dirinya hidupnya itu kecewa. Atau kekecewaan yang sedikit itu menjadi besar, besarkan terus. Karena dia tidak bisa kembali kepada Allah. Itu berat hidup seperti itu. Tapi kalau sudah ditolong oleh Allah, orang itu mendapatkan hidayah, beda lagi loh cara berpikirnya. Bahwa apa saja yang diberikan oleh Allah di dunia buat susah atau tidak, itu ujian untuk kita. Maka Allah disuruh memerintah kita, berbuat baiklah kamu pada orang lain. Sebagaimana Allah berbuat baik juga kepadamu. Lalu Allah menyatakan ini. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Kemudian sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Bapak Ibu saudara sekalian, di ayat ini wa bataghi fima atakallahu darul akhirata walatan sa nasibaka minad dunya.
ini Bapak sekalian, kita disuruh mencari akhirat dengan nikmat yang Allah berikan. Wa bataghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah kenikmatan yang diberikan oleh Allah, rumah akhirat. Artinya Allah tidak melarang mencari harta, mencari jabatan, mencari ilmu, itu tidak dilarang. Yang dilarang adalah menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Ini yang dilarang. Tidak boleh kita hidup itu tujuannya dunia, tidak boleh. Wong kita loh tidak, tujuan kita loh nggak dunia, itu sudah diberi oleh Allah dunia, sudah diberi rezeki. Harta seharusnya menjadi jalan menuju akhirat, bukan ditumpuk-tumpuk, mari ditinggal mati. Ada nggak orang numpuk-numpuk harta? Mari terus mati, gak digawa belas harta ya. Padahal triliunan, man. Waeman itu. Paling diroyokan anak-anaknya, so anak-anak iso paten-patenan, Pak. Kembali ke Allah itu enggak bawa apa-apa. Dunia itu dicari setelah mendapatkan dunia, dipakai untuk jalan menuju akhirat, itu bahagia. Itu dengan dunia, bukan dunia jadi tujuan. Kalau orang tujuannya dunia, budal sak durunge subuh metu teko omah mulai marisa. Zuhur gak sholat, asar gak sholat, maghrib pegel, isya lumpuh, ya, subuh gak iso tangi. Tapi budal nyambut gawe iso, ngepen dunya tapi lupa akhirat. Kalau orang itu sungguh-sungguh diberi nggak oleh Allah? Diberi kan? Orang minta buruk saja diberi oleh Allah, minta baik juga diberi, sama-sama diberinya. Santet, itu ngerti santet ya? Sihir. Santet itu ada, Pak. Ada. Orang kena santet itu ada. Orang dibencikan dengan orang lain itu bisa. Suami dibencikan dengan istri itu bisa. Istri dibencikan dengan suami itu bisa. Itu namanya sihir. Kalau suami dibencikan dengan istri, akhirnya jadi pecah. Itu perbuatan buruk maupun perbuatan baik? Buruk kan? Tapi bisa, suami lo bisa benci dengan istri yang sudah tenang. Itu karena sihir. Diberi oleh Allah, semua itu di dunia itu milik Allah. Diberi semuanya. Minta baik ya diberi. Karena itu Allah memperingatkan di surat 11 nih. Surat 11, surat Hud. Nah, nih. Di ayat 15 itu Allah memperingatkan kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Monggo. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, menghendaki dunia dan perhiasannya. Panjenengan kalau muni perhiasan itu jangan mesti sing dikek nongoni lengan itu mboten. Itu ya perhiasan ya, bagian kecil. Omah itu perhiasan. Kendaraan itu perhiasan, sawah itu perhiasan. Jabatan itu perhiasan. Kalau ada orang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasan yang dihendaki, baik dengan cara seperti tadi yang saya sampaikan, budal sadurunge subuh mulai sama Indonesia, atau model yang kedua. Model kedua begini.
Misalkan, misalkan orang punya anak, nah kayak hari-hari ini Pak, hari-hari ini itu hari manusia atau anak yang lulus SMA itu masuk ke jenjang perguruan tinggi. Ini ada pendaftaran, juga ada ujian. Harapannya orang tuanya ingin anaknya iso mlebu nang Universitas Gadjah Mada, yang terkenal itu, atau kepingin mlebu nang Universitas UI, atau kalau di Surabaya itu Erlangga, kalau di Malang itu Brawijaya, Umbra. Bapak Ibu sekalian, anak ujian, bapak mbek ibuke poso, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Ujiannya sak minggu. Harapannya kepingin anaknya itu mendapatkan bisa masuk ke jenjang perguruan tinggi yang dimaksud. Kalau dia sungguh-sungguh seperti itu, diberi nggak oleh Allah? Diberi. Diberi. Makanya ayat ini ngeten. Sapa sing mengendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, Allah menyatakan gini. Nescaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Balasan perbuatannya itu dan diberi oleh Allah dengan sempurna. Sempurna itu nggak berkurang, masih ditambah lagi oleh Allah. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Ketika rugi belas, usahanya sungguh-sungguh. Dia puasa tadi, itu coro yang dua. Coro yang pertama tadi gak leren belas sampai lali sholatin. Coro yang kedua sholat Tuhan, tapi nganggo poso masani anaknya, masani bojone, masani tanggal lahire. Diberi oleh Allah. Bukan poso sendiri loh nggih. Kalau hari ini kan tadi tasu'an. Ya. Puasa untuk Muharram bukan. Besok Asyura tinggal satu. Di bulan Muharram kan ada dua puasa saja, Tasu'an dan besok Asyura. Bapak Ibu sekalian, itu memang sudah dikatakan oleh Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasul, bagaimana puasa Asyura itu? Dijawab oleh Rasulullah, puasa Asyura itu yukafiru sanatan madiyatan. Yukafiru puasa sedino di bulan Muharram pada tanggal 10 itu menghapus dosa-dosa setahun sanatan madiyatan, dosa sepanjang tahun yang lalu. Sepanjang tahun itu dari bisa 5 tahun yang lalu, bisa 10 tahun yang lalu, bisa setahun yang lalu. Maksudnya sedino tanggal 10. Tapi Rasulullah menyatakan, jikalau aku masih hidup besok tahun depan, aku masih hidup, saya akan berpuasa pada tanggal 9. Tapi Rasulullah pada tanggal 9 sudah wafat. Jadi nggak puasa. Itu bisa kita laksanakan seperti hari ini tadi. Itu namanya hadis hamniah. Kalau itu Pak Bu, kita berharap kenikmatan dari Allah diampuni dosanya. Nggak apa-apa, bener itu. Karena ada dasar hadisnya. Tapi kalau saya berpuasa atau saya tak sholat duha misalkan, supaya peracangan saya laris, beda Pak Bu. Kalau dia sungguh-sungguh bisa laris itu. Cuma dan Allah sudah menyatakan ini, diberi dunianya dengan sempurna, uripe tidak akan diragukan. Iku di dunia bar mati, wongi mati Pak Bu, ayat 16.
Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat Oh, di akhirat gak dapat apa-apa. Dapatnya apa? kecuali neraka. Dapatnya neraka. Eman poso ki anak. Ini takoni, mesti takon nang Allah. Ya Allah, saya dulu itu berpuasa waktu di dunia, sering berpuasa. Pahala saya mana ya Allah? Kamu dulu berpuasa untuk anakmu, jaluk anakmu. Ngoten. Kon biyen poso kanggo calone bojomu kan? Bojomu kok posane ngono? Jaluk bojomu. Ono Pak Bu, wong lanang kepengin ngrabi wong wedok ambek poso sih. Akhirnya kecantol. Nggih. Gathik dipasani lho. Wis iku robong wae. Wis saiki murah. Saiki lho murah. Gathik poso lah apa ate poso bareng. Nggih. Sing penting ngomongnya jujur, wong wedok niku seneng mek jujur. Gak seneng plan, gak seneng. Seneng ambek jujur, cocok ambek keadaan. Iku wong wedok endi ae, seneng ambek. Makanya bojo sing gak jujur niku kudu ditinggal ambek sing wedok. Di dunia tidak dapat, di akhirat tidak dapat apa-apa kecuali neraka. Lalu perbuatannya terus Dan ternyata di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Sing budal isuk sampai marine isak. Iku lek wong iman lagi oleh ganjaran. Jadi panjenengan kerja niku. Saya kerja karena Allah untuk anak dan istri. Untuk ibadah kepada Allah. Budal lalu oleh ganjaran sama muli. Bendino itu oleh ganjaran. Tapi lek tujuannya dunia saja tadi tidak dapat. Tidak dapat apa-apa. Nah, di sini apa yang telah mereka usahakan di dunia? Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Sia-sia yang dikerjakan di dunia, lenyap, di akhirat tidak ada, uripe tidak dapat apa-apa. Niku jenenge sia-sia. Jadi pekerjaannya sia-sia. Eman. Makanya ayat niki mau carilah akhirat. Tapi aja lali duniamu. Dilarang oleh Allah mencari harta, jabatan atau ilmu, dilarang dengan tujuan utama. Itu yang nggak boleh. Tujuannya tetap akhirat. Kalau dapat dunia, dapat jabatan, dapat apa saja, dipakai untuk mendapat kebahagiaan di akhirat. Ada hadis nih, nikmal malu solihu lirajulin solihin. Sebaik-baik harta adalah harta benda atau harta yang berada di tangan orang yang soleh. Ya, orang yang soleh itu kalau punya harta, ya itu sebaik-baik harta. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad. Wong soleh nih ahli ibadah, ahli sholat, ahli poso, duwe harta. Ya itu harta sebaik-baiknya yang dipegang orang soleh. Moga-moga termasuk pulau Panjasa. Contoh sekarang, pengusaha membangun masjid, pedagang membantu fakir miskin, dokter mengobati pasien dengan ikhlas, guru mengajar ilmu yang bermanfaat. Mereka menggunakan nikmat dunia untuk bekal akhirat. Ini yang benar. Artinya kalau ada pengusaha, ojo jadi pengusaha kok terus pegang-pegang. Aku loh pengusaha sukses. Tuku mobil piro iso, tuku omah piro iso. Ojo ngono, ngoten. Gawin bangun masjid kaya ngeten iki. Atau membantu yang lain. Itu yang benar. Jadi dokter dengan ikhlas. Ikhlas itu bukan ngeten, Pak Bu. Ikhlas ialah
gak dibayari, mboten. Ikhlas itu cocok karo bayarane. Ini ikhlas. Lek gak cocok sampai bayarane, gak ikhlas mesti gremeng. Gak iso ikhlas. Jadi guru man. Jadi guru saulan dibayar 1,50. Bisa semangat? Gak bisa. Tapi lek saulan digaji 3 juta guru swasta, semangat Pak. Semangat. Lek saulan digaji 1,50, sak oleh-oleh, sak lambene domble, sak oleh-oleh Pak. Tidak akan baik caranya. Jadi ikhlas itu haknya dengan kewajibannya itu sama. Kalau orang sudah melaksanakan kewajiban, dia punya hak, haknya diberikan, itu ikhlas. Bukan ikhlas yang jarene menteri agama itu. Ikhlas itu guru jarene ganjarannya akhirat. Gak usah dibayari, karena dhewe. Lan duwe keluarga kan. Bisa keluarga dingoni ina atau ina kalau usah. Bukan iso Pak Bu. Mulai akhir bulan kita koni bojone, lho Mas, gajine mana? Inna atau ina kalau usah. Yo gak iso Pak Bu. Bisa tukaran barang. Nah itu pikirannya nggak bener. Di tafsirnya Ibnu Katsir itu menyebutkan ayat ini maksudnya gunakan harta yang berlimpah dan nikmat yang bergelimang sebagai karunia Allah kepadamu ini untuk bekal ketaatan kepada Tuhanmu dan mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan berbagai amal pendekatan diri kepadanya yang dengannya kamu akan memperoleh pahala di dunia dan akhirat. Dunianya dapat, pahalanya akhirat juga dapat. Korun itu mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya dan diberi oleh Allah. Ini jenenge istidraj, luluan. Jadi pemberiannya itu luar biasa. Tunggale wong kadung duwe pabrik lho. Wis duwe pabrik siji, pabrik mlaku wae. Dilungkan gawe pabrik siji tok maneh. Setahun, gurung setahun gawe pabrik maneh, Pak. Soalnya kadung mlaku. Padha mek sing duwe bis kadung mlaku wae. Diluk ae tuku bis maneh. Saya pernah nyewa supir bis Akasi. Bis Akasi itu jurusan Surabaya ini Banyuwangi. Saya pernah pakai supirnya bis Akasi. Saya tanya berapa jumlah bis Akasi itu? Pak, jumlahnya itu karena istrinya kan 3. Istrinya sing duwe bis itu loh, 3. Istri yang pertama itu diberi 1000 bis. Istri yang kedua diberi 1000 bis. Istri yang ketiga diberi 1000 bis. Dia dirinya sendiri, Pak, itu punya bis tersendiri. Jadi bojo telun itu 3.000 bis, Akas nih. Bis Akas. Itu 3.000 bis. Ono tandane sendiri-sendiri tulisannya bis itu. Lah sing muni ngene iki jenenge bis istri pertama, sing muni ngene bis Akase padha akas kata, semua akas. Tapi ono catatan tersendiri bis itu. Itu kalau berhasil. Tapi karena sekarang ini banyak sepeda motor, wong gak paten numpak bis. Saiki bisa gak paten ono. Nggih. Enggak tahu digo nanti bisa. Kok apa dirombengno apa? Nggih, dipakai odong-odong atau enggak ngerti loh.
Di tengah ayat itu ada kalimat wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Jangan dilupakan. Artinya begini, yang dihalalkan oleh Allah berupa makanan, berupa minuman, berupa pakaian, berupa rumah, dan perkawinan. Karena sesungguhnya engkau mempunyai kewajiban terhadap Tuhanmu kalau diberi itu. Dan engkau mempunyai kewajiban terhadap dirimu sendiri. Dan engkau mempunyai kewajiban terhadap keluargamu. Dan engkau mempunyai kewajiban terhadap orang-orang yang bertamu kepadamu. Maka tunaikanlah kewajiban itu kepada haknya masing-masing. Di sini walatan sana nasibaka minad dunya. Kamu jangan melupakan kebahagiaanmu, kenikmatan dunia. Maksudnya begitu menurut tafsirnya Ibnu Katsir. Jadi kamu jangan melupakan bagianmu di dunia itu. Artinya kalau kita diberi makan, beri minum, beri kesehatan, tolong itu kewajibanmu kepada, kalau misalkan punya sehat, dia punya jadi suami, ojo lali kewajibanmu nang istri. Kan begitu aku. Saiki istri diberi sehat oleh Allah, diberi kekuatan, maka nasibaka minad dunya, kamu tolong suamimu. Masak itu Pak Bu, bagian wong lanang aja. Betul. Masak nih Pak, itu bagian wong lanang. Umbah-umbah itu bagian wong lanang. Setrika itu bagian wong lanang. Tapi kalau istrinya kuat, kasihan pada yang laki-laki. Nah, nasibaka minad dunya. Kalau kamu kepingin mendapatkan nasibmu di dunia untuk bekalmu, bantulah suamimu. Akhirnya istrinya membantu nyetrika, istrinya membantu memasak. Itu membantu loh Pak. Bukan kewajiban istri loh. Wong lanang gak oleh makan, kon kudu masak lho, gak oleh. Sing masak kudu wong lanang. Lek ana wong wedok masak, berterima kasih. Wahai istriku, saya terima kasih kau masakkan aku setiap hari. Bapak-bapak pernah ngomong ngono? Pretan. Artinya Bapak bisa lihat, dianggap masak itu kewajibannya wong wedok. Wedok gak duwe kewajiban. Wajibane wong wedok nang wong lanang Pak Bu. Nggih, mek melumah mengkurep ngoten ta. Wajibannya. Makanya dari wong lanang jangan memaksa istrinya. Lek dipijeti alhamdulillah, dipijeti karo bojo. Bukan ngene, kon dadi wong wedok wong lanang teko mbok dipijeti lho. Kak iku jenenge memaksa. Enggak boleh. Suami yang baik itu mengerti tentang haknya istri dan kewajibannya istri. Tahu haknya dirinya dan kewajiban dirinya. Wong lanang duwe hak apa? Hak untuk ditaati oleh istri. Kalau ditaati itu berarti kan apa yang diminta oleh suami, istri tidak boleh ngenyah. Itu haknya suami. Yang diminta itu Pak Bu, suami itu kan ditakdirkan oleh Allah agresif, menyerang ini. Suami itu ditakdirkan oleh Allah menyerang. Wong wedok itu ditakdirkan oleh Allah diam. Jadi menyerang itu, menyerang pada istrinya, bukan gebuki boten. Menyerang, agresif. Lek wong wedok pasif, dibuat pasif oleh Allah. Nah, karena agresif, akhirnya orang laki-laki itu sangat butuh pada wanita, sangat butuh.
ditekankan oleh Allah dan Rasulnya, wanita disuruh taat. Kewajiban gak ada mau itu, tapi mau taat lah, taat ini yang berat. Taat pada suami. Contoh, kalau kayak contoh, ada hadis Bu. Rasulullah menyatakan, jika suamimu menginginkan kamu, sedangkan kamu berada di pelana kuda, berarti tunggu ini, tendukure kuda, dia di atas kuda, suamimu sangat butuh kepada kamu, laksanakan di situ. Tapi kan nggak mungkin, itu saking pentingnya. Terus hadis yang kedua, Rasulullah menyatakan, jika orang boleh menyembah orang lain, akan saya perintahkan istri menyembah suaminya. Tapi kan tidak ada, menyembah itu hanya kepada Allah saja. Makanya istri itu tidak boleh menolak suami. Kalau menolak, harusnya suami mengerti yang ditolaknya itu bagaimana. Kalau dia menolak, suami tidak bisa mengerti dan menjadi sakit hatinya. Istri itu dilaknat oleh Allah seluruh malaikat di langit sampai subuh. Artinya sampai suaminya mendapatkan sesuatu yang dari istrinya. Maka gak boleh istri itu, misalkan suami butuh, aku tak ngaji, sak juz, gak boleh. Gak boleh. Ya kudu ditutup Qur'annya. Melaksanakan ngeladeni suami itu jauh lebih besar pahalanya daripada mengaji Al-Quran. Itulah dibandingkan begitu. Makanya Rasulullah menyatakan ini, kalau kamu berpuasa Senin Kemis, istrinya nih, kalau kamu berpuasa Senin Kemis, tanya istri suamimu, Mas, aku poso. Suamimu, ojo, aku butuh kawakmu, jangan puasa. Saya ini wis waktune poso, wonge nyambut gawe nang Surabaya. Pas wayahe katine maghrib mulai, sing lanang mulai, sing lanang butuh sepedok, harus dibatalkan. Padahal maghrib kurang seperempat jam. Maghrib itu kurang seperempat jam. Katine buka, sing lanang butuh, batal posone. Itu jauh lebih baik daripada puasa yang Kemis tadi, Senin Kemis tadi. Ya ini hak antara suami dengan istri. Jadi istri gak duwe pekerjaan apa-apa. Oh taat toh. Disuruh taat pada Allah dan taat pada suami. Bukan berarti kalau saya bicara tentang begini, huyane wong lanang mboten-mboten. Karena ini sabda Rasulullah. Di hadis lain itu sebutkan, sebaik-baik wanita itu khairun nisa imra'atun, yaitu sebaik-baik wanita itu yaitu wong wedok inna durta ilaiha sarta. Lek wong lanang delok wong wedok ku seneng wong wedok. Wong lanang ku seneng. Wong lanang ku seneng kan delok bojone ku seneng. Iku jenenge wong wedok apik. Oh no Pak Bu, nun sewu, nun sewu. Iki fakta. Kalau nek gak ngaji gak metu. Nek baru ngaji ini metu. Misalkan wong wedok katene salin, ganti baju di kamar. Si lanang nang kamar. Apa sikapnya? Sikapnya bagaimana? Sing lanang tinggal metu. Betul ya, aku te ganti baju. Lo kok iso? Wong ganti baju. Lah si lanang kan ya butuh. Wong biasanya lo Pak Bu, biasanya ganti baju wong loro. Terus saiki lho ganti baju kok si lanang kok metu. Kok kamar. Padahal wong lanang iku ndelok iku mau seneng pisan iku. Pahala. Ngertos ah? Loh, pahala itu daripada mendelok liyane Pak Bu.
Banyak didelokno nang sok wong lanang, iku pahala kok bendino pahala itu. Banyak wong lanang delok nang HP, delok wong liya, dosa kan? Paham? Ngono kok wah kasep Pak wis tuwek jarine ngono. Wis tuwek wis kasep. Enggak ada kasep karena suami istri itu sampai tua. Ojo dianggap lek wong tua itu terus entek karepane entek ndak Pak Bu. Bu, kalau kandhane wong tua iku gak entek karepe. Masih tuwek. Iku sik cara anu jek grami ae ngono wong. Nggih. Ada hadis Pak Bu. Idza sholatil mar'atu khamsaha, lho wacana ya. Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shomat sahroha wa hafidhat farjaha wa ta'ata zauja. 4. Ya ono wong wedok salat 5 waktunya baik. Jelas wong iman ya. Zuhur, asar, maghrib, sak subuh. Mesti. Nomor loro, wa shomat sahroha, posone genap poso Ramadan. Jenenge wong iman. Nggih. Sing nomor 3, wa hafidhat farjaha. Wonge menjaga farjinya lek lanang gak no omah atau no omah metu menjaga farjinya. Si nomor 4, wa ta'ata zaujah, dan taat pada suaminya. Taat yang dimaksud seperti tadi loh. Taat pada suaminya. Qilalah, sampaikan kepada wanita seperti itu. Udkhul jannah min abwaaba siti. Suruh masuk surga melalui pintu mana saja yang dikehendaki. Tuh Pak Bu, wong itu gak butuh yang lain, 4 tok lho wis mlebu surga. Itu tadi wong lanang akeh. Wong itu 4 lho. Lah sing nomor terakhir iki kok taat. Lah iki sing biasa ya. Gak patek mutu. Taatnya gak patek mutu. Ini yang menjadi terkadang dalam hidup itu di tengah jalan pecah karena taatnya tidak mutu. Bon, jadi ngeten iki bahasa Quran ini loh. Wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu melupakan bagian kamu kenikmatan di duniawi itu. Menurut tafsir Ibnu Katsir itu, kalau kamu mendapatkan kenikmatan, maka kewajiban kamu terhadap yang lain tunaikan. Itu nasib dunia. Jangan lupakan bagianmu dari dunia itu. Ayat itu bahwa Islam bukan agama yang menyuruh meninggalkan dunia, bukan. Artinya seorang muslim itu boleh bekerja, boleh berdagang, boleh memiliki rumah, boleh memiliki kendaraan, boleh menikmati rezeki yang halal, boleh menikmati apa saja yang diberikan oleh Allah, boleh. Allah berfirman, "Kul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadati li ibadi." Katakanlah ya Rasul, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah Dia keluarkan untuk hamba-hamba? Gak ada yang mengharamkan. Perhiasan Allah itu ya kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita nih. Siapa yang mengharapkan? Tidak ada. Kenikmatan itu diberikan oleh Allah kepada kita. Sing iman yo dikei kenikmatan, sing gak iman yo dikei kenikmatan. Udah. Jangan dikira wong iman tok dikei nikmat boten, wong kafir yo dikei nikmat. Kadang-kadang nikmatnya luwih akeh daripada kita. Tapi semua diberi nikmat. Contoh ya, ada orang yang rajin ibadah, tetapi tidak mau bekerja. Orangnya rajin ibadah, tapi melantarkan keluarga, menelantarkan. Orangnya rajin jadi ibadah, tapi malas mencari nafkah. Nah, bener itu, Pak. Ini bukan ajaran Islam. Yang model ini. Islam itu mengajarkan keseimbangan dunia dan akhirat, sama seimbang berdua.
Jadi bekerja ya tidak males mencari nafkah, mencari karunia Allah. Jangan sampai keluarga itu ditelantarkan karena dia tidak apa namanya, kalau misalkan dia nggak sayang dengan keluarganya, jangan ditelantarkan. Ayat tadi di tengah-tengah ada kalimat yang wa aksi kama ahsanallahu ilaika. Amin, terjemahkan. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada. Itu artinya itu berbuat baiklah kepada sesama makhluk Allah, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Karena ayat ini berbuat baik itu yang disampaikan di ayat ini karena Allah telah memberi kesehatan, makanya disuruh berbuat baik. Karena Allah telah memberikan harta, karena Allah telah memberi ilmu, suruh berbuat dengan baik dengan ilmu itu. Karena Allah memberikan jabatan, disuruh berbuat baik dengan jabatan itu. Karena Allah memberi segala apa yang diberikan kesenangan, suruh berbuat baik dengan kesenangan itu. Balaslah dengan kebaikan kepada sesama. Rasulullah menyatakan begini, man la yarhamun nas la yarhamullah. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah juga tidak menyayanginya. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Contoh, orang kaya membantu tangganya, pejabat melayani rakyat dengan jujur, guru sabar mengajar muridnya, ya harus begitu. Anak berbakti kepada orang tuanya, ya itu namanya berbuat baik. Wala tabghil fasada fil ardi. Hampir akhir ayat ini. Nih, nama terjemahkan. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Itu artinya begini. Janganlah cita-cita yang sedang kamu jalani itu untuk membuat kerusakan di muka bumi. Dia bercita-cita tapi membuat rusak. Jangan. Berbuat jahat terhadap makhluk Allah, nggak boleh. Mulai aku tadi lurah misalkan, mau tak pites, kau lah dipites. Mulai aku punya jabatan ini, bocok macam-macam baik aku, tak bulldozer, kau lah. Itu namanya membuat kerusakan di muka bumi. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan tidak hanya berarti perang loh, tapi kerusakan itu bisa syirik, bisa korupsi, bisa riba, bisa narkoba, bisa perjudian, banyak, bisa penipuan, bisa merusak lingkungan, menyebar fitnah, bisa. Ini jenenge membuat kerusakan di bumi. La dororo wala diroro. Rasulullah bersabda, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Nah, di akhir ayat Bapak, ini innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Pelajaran besar dari ayat ini Bapak, mengajarkan 4 prinsip dalam hidup ini. 1, jadikan akhirat sebagai tujuan utama. 2, nikmati dunia yang halal secara seimbang. Artinya dunia ya akhirat.
Pelajaran ketiga, gunakan nikmat Allah untuk berbuat baik. Wa aksin kama ahsanallahu ilaika. Wala tabghil fasada fil ardi. Janganlah membuat kerusakan di muka bumi. Bagaimana yang dijelaskan tadi? Ada pertanyaan di sini? Ada waktu sedikit? Monggo saya beri kesempatan. Monggo. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, monggo. Manusia ada di dunia ada makhluk lain. Monggo guru. Sampai maju mas. Belum manusia di dunia apakah ada makhluk lain? Oh, oke. Enten Bro. Dunia ini diciptakan oleh Allah. Itu yang pertama, makhluk yang diciptakan, mari dunia diciptakan ini jin yang diciptakan. Setelah jin diciptakan, sudah mempunyai kebudayaan yang tinggi, Bapak. Sekian lama. Di tafsir yang lain ada mengatakan 3000 tahun yang lalu. 3000 itu berarti kan kehidupannya sudah, kebudayaannya sudah maju. Jin baru diciptakan manusia. Itu kalau ditanyakan apakah ada sebelum manusia itu makhluk yang lain sebelum manusia? Ya ada, itu tadi jin. Dalam jin, jinnya di dunia ini. Loh, jin itu sampai saya ini di dunia. Cuma jin itu bodinya, jasadnya ini itu tidak dapat dilihat oleh kita. Tapi di dunia, mungkin di sini banyak jin di masjid ini. Kita dijajari jin ya, gak roh. Lah jin sing iman aku, melok ngaji aku, nggawa catetan. Ya apa betulnya? Loh, enggak. Melok ngaji nggawa catetan. Soalnya lek mari ngaji disampaikan ke temannya, ke saudara-saudaranya sing iman. Lah menungso nggih ten donya niki padha, cuma menungso badan wadah. Badannya badan wadah. Karena itu di Quran surat niki surat 18 nih, di ayat 50 Allah menyatakan begini. Surat 18 ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Apa terjemahkan? Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Nah, terus dia adalah dari golongan jin. Nah, iblis itu dari golongan jin. Iblis itu dari golongan jin. Diproduksi sama dengan jin. Paham? Banyak itu ya, Bang. Avanza, mobil Avanza itu sama dengan mobil Xenia. Pabrike padha. Pabrike sing ngetokno Avanza karo Xenia itu sama. Makanya Avanza karo Xenia itu sama. Dia Avanza itu adalah dari golongan Xenia. Atau Xenia adalah dari golongan Avanza. Artinya pabriknya sama.
Iblis diciptakan oleh Allah dari api, jin diciptakan oleh Allah dari api juga. Hidupnya di dunia ini, makanya jin itu ya mati loh, karena nang donya. Cuma lek jin mati ku misalkan jin nyelawat itu ya karo ae dhewe kan. Mau dikubur nanti ya karo. Itu alami jin dhewe. Tapi nang donya niku mati. Berarti jin yang mati ketemu malaikat mau kan lagi enggak? Ketemu. Lek jin kafir ditakoni malaikat gak iso jawab, digepuk enggak sama malaikat? Sama digepuk. Jadi di alam barzah itu pating celerik jeritan manusia yang kafir dan jeritan jin yang kafir di alam barzah. Dan kalau makhluk yang lain nggak ada berita dari Quran dan hadis juga nggak ada berita selain jin dan manusia. Ada lagi? Pak, Mau. berarti pada saat diperintahkan untuk sujud pada manusia itu ada jin yang sujud. Ya, dan ketika perintah Allah sujud kepada Adam itu di surga. Bang, ketika perintah Allah sujudlah kamu, malaikat itu loh, sujudlah kamu pada Adam karena ilmunya dikalahkan dengan Adam. Ini loh Bapak, surat Al-Baqarah, surat yang kedua, itu kan ada kalimatnya tadi. Di ayat, nah ini mulai ayat 30 nih. Malaikat kan diberitahu oleh Allah, malaikat, aku katanya gawe makhluk yang berkuasa di bumi. Jadi malaikat, ya Allah, apa panjenengan membuat makhluk yang membuat kerusakan di bumi? Mereka suka membunuh, sedangkan kami malaikat ini, wahai Allah, itu hanya bertasbih kepada panjenengan, hanya bertahmid kepada panjenengan dan mensucikan panjenengan. Tapi kata Allah ini, aku lebih tahu wahai malaikat daripada kamu. Lalu tetap diciptakan Adam, ayat 31. Mari diciptakan jenenge Adam itu menciptakan terus diurui oleh Allah, dikek pelajaran. Adam iki jenenge besi, Adam iki jenenge kayu, Adam iki jenenge bambu, iki jenenge hutan, iki jenenge diajarkan. Iki jenenge uranium. Sing dikumpulno Iran itu aku. Iki jenenge molekul, iki jenenge semua diajarkan. Mari ngono dites. Malaikat enggak diajarkan. Malaikat sebutkan ini apa aja? Ya Allah, saya enggak ngerti kalau enggak panjenengan beritahu. Lalu Allah berfirman, Adam kandhanono malaikat. Diandani malaikat iki jenenge uranium, iki jenenge kayu, iki jenenge besi, iki jenenge bangunan. Diberi nama-nama oleh Allah. Akhirnya malaikat kalah pinter karena Adam diberitahu dulu oleh Allah, malaikat enggak. Karena kalah pinter, akhirnya Allah perintah di ayat 34. Malaikat, sujud kamu kepada Adam. Hormatlah kamu karena kamu kalah pinter. Sujud malaikat. Ono golongan jin yang diciptakan itu. Golongan jin namanya. Golongan jin yang brutal, gak gelem sujud. Makanya jin itu diciptakan lebih dahulu. Sing golongan jin ini gak gelem sujud. Karena gak gelem sujud, akhirnya dikutuk oleh Allah, gak gelem sujud. Sing gelem sujud hanya malaikat. Sing gak sujud
golongan jin tadi. Karena tidak sujud dikutuk oleh Allah, maka disebut iblis. Bang, disebut iblis. Iblis itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya makhluk yang putus asa tadi. Ablasa itu putus asa, makanya disebut iblis. Maka di surat 7 itu disebutkan oleh Allah niki di ayat niki alasannya iblis itu ngeten gak gelem sujud. Ayat 12 qala ma mana'aka alla antas juda id amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Surat 7 ayat 12. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam? Oh. Kenapa kau gak sujud nang Adam? Apa sing menghalangi kamu? Di waktu aku menyuruhmu. Jawabannya ngeten. Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Saya kan lebih baik ya Allah dari Adam. Lebih baiknya di sini. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Oh, itu yang jadi kamu nggak mau sujud. Akhirnya Allah mengutuk ayat 13. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu. Dulu di surga itu. Jadi yang disuruh turun sinten? Iblis. Iblis itu turun di senang dunia. Turun kamu dunia. Fahbit minha. Wa ma yakunu laka an tatakabbaru fiha. Fakhruj innaka minas shahirin. Lanjut. Karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Nggih. Maka keluarlah. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Keluar kamu. Kamu termasuk orang yang hina. Iblis jawabnya ayat 14. Iblis menjawab, beritahulah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Wah, kalau begitu ya Allah keputusanmu seperti itu. Kalau begitu aku mohon diberi umur sampai panjang sampai hari kiamat. Terus ya Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberitahu. loh. Oke, pakai panjang umurmu. Makanya iblis gak tahu mati, Pak. Tapi tua umur 500 tahun misalkan, umur 600 tahun, tua melungsung di mana? Seret mana? Iblis ini kan? Sampai kepingin melungsung kan? Mulai kepingin melungsung ini pada iblis nih. Kemudian lanjut ayat. Iblis menjawab, Oke. karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Ini Bang, mereka itu anak cucu Adam. Saya akan halangi Allah. Kalau mereka berada di jalanmu yang benar, jalan lurus itu jalan benar, saya akan menghalangi mereka dari jalan benar. Cara saya begini, ayat 16, 17. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari Dari muka, dan dari belakang dari mereka, belakang, dari kanan dari kanan, dan dari kiri mereka. dari kiri, Bang. Kepung Bang, awet dhewe. Dan kau tidak akan mendapat kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Oke, jadinya Allah ngatakan ayat 18. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Terus Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, barang siapa nih wong Bang, ambek jin. Barang siapa yang mengikuti kamu, lanjut. benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Masya Allah. Berarti Adam di surga itu. Adam masih di surga. Lalu iblis gak repot doyo. Yo opo caranya membisikkan kepada jiwanya Adam itu supaya terkena gangguan.
bisa melanggar perintahnya Allah. Terbisiklah Adam, akhirnya karena terbisik, sing dilarang oleh Allah, jangan mendekati kayu. Tapi dari iblis, duduk kayu iku khul. Makanya disebut sajaro khuldi. Sing muni khuldi itu iblis. Allah menyatakan sajaro. Mendekati lenga bojone, tangan kayune, kayu surga. Begitu dimakan, pakaiannya ucul pas rat, mudo karu-karune. Konangan. Nah, Adam kon tak kandhani, ojo cedek-cedek gunung, kamu makan, kamu mendekati itu, ketergoda oleh iblis. Bingung Adam, gak iso balekno pakaiannya lagi. Di surga itu gak iso maksiat. Maksiat selesai gitu. Akhirnya daun-daun surga itu dipetik, digawe nutupi. Nah, disitulah dihukum oleh Allah. Kamu karena tidak patuh terhadap perintahku, turun kamu. Jadi iblis udah nang dunya, saiki baru Adam ganti diturunkan sabujune. Lah turun itu jangan berpikir ngeten aku. Apa lek surga iku nok langit kono terus dunia nok kene terus diturunkan plunting mboten wonten. Mboten wonten. Wallahu a'lam. Cuma mari kita pikir ya. Presiden itu lek diangkat jadi presiden. Itu di mana? Tempatnya di mana? Senayan. Dunia enggak? Ya tetap dunia. Cuma gone Senayan kursine khusus presiden gak iso dilunggui. Pulau barang gak oleh nglunggui, Pak. Kecuali presiden. Tapi lek presiden turun lungguh nang mriku. Ten kursi presiden. Ndak boleh nang desa wae, Pak. Gak oleh nunggu presiden karena gak jabat presiden. Itu loh jenenge presiden turun. Tapi apakah dulu seperti itu? Wallahu a'lam. Gak dijelaskan. Ini gambaran kita. Lain surga nih, surga nih. Kepingin jeruk teko. Kepingin mangan soto teko. Gak ada masak. Karena dunia leren nandur, leren guiling, leren masak, leren tuku, leren sebarang aku. Sorong pun. Leren nantinya sorong. Baru orang yang mendapatkan hidayah dari Allah itu yang benar. Karena Allah menyatakan, Adam, kon mudun nantunya, bujung pisan, mudun, turun kamu dunia. Lah di surat 2 itu disebutkan ya teman. Ayat 38. Ini kita. Di ayat 38. Sama terjemahkan. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu. Kamu semua itu orang loro itu. Terus? Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, itu datang petunjukku kepadamu terus maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, petunjukku diikuti, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka. Ini masuk surga nanti. Terus? Dan tidak pula mereka bersedih hati. Nggak khawatir, nggak bersedih hati itu di surga. Tapi itu petunjuk Allah dulu. Lah pas kencengnya awake dhewe niki anak turune Adam. Dikei petunjuk, dikei nabi di akhir zaman, dikei petunjuk liwat Al-Qur'an. Makanya nek ngene kisahnya surat Yusuf niku kan disebutkan begini, Pak, di surat Yusuf itu. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahami, karena wong Arab difahami, terus di sini diterjemahkan, dikaji. Petunjuknya baik Allah memberikan kisah yang lain atau cerita. Ini ceritanya Nabi Yusuf. Allah menyatakan ini, nahnu nakusu alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika. Aku memberikan kepadamu wahai Muhammad ahsanal qasas, cerita yang paling baik, lebih baik
cerita yang benar-benar baik. Bima auhaina lagi dengan aku wahyukan kepadamu hadzal Quran. Ya Quran iki wa in kunta min qabli laminal ghafilin. Kamu dulu termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Saiki tak kayak Quran ini kayak petunjuk hidup. Petunjuk untuk cerita, petunjuk untuk ibadah, petunjuk untuk yang lain. Sama yang ikuti. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan takut dan tidak akan khawatir. Itu namanya masuk surga. Wah, ini Bapak bisa lihat kalau panjenengan tanya. Jadi kalau tanya itu bisa mengembang. Jadi kalau ngaji terus mari kono, ampun enggak tanya, enggak. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum. Selesai ya. Nih hikmahnya bertanya. Lah, kalau ini sudah waktunya habis. Mudah-mudahan pertemuan ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.